Di antara praktek-praktek yang tersebar di masyarakat yang merupakan bentuk makan dari harta haram, misalnya seorang bekerja di suatu perusahaan atau di suatu instansi atau menjadi pegawai negeri, kemudian dia tidak bekerja full sesuai waktu yang telah ditugaskan kepada dia. Seharusnya sehari misalnya dia kerja 8 jam, ternyata dia cuma kerja 6 jam. 2 jam dia datang terlambat, kemudian dia pulang lebih cepat. Sementara dia menerima gaji secara full, dia menerima gaji 100%, maka ketika itu ada 25% harta haram yang dia makan. Ini terjadi di masyarakat dan ini berlaku bagi pegawai negeri, bagi orang-orang yang kerja di perusahaan-perusahaan swasta. Kalau mereka sudah punya ikatan janji dengan bosnya atau ownernya dan al-muslimuna ala syurutihim, dan kaum muslimin berdasarkan kesepakatan mereka, lantas ternyata dia tidak kerja sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, berarti dia makan harta haram karena dia tidak kerja dengan waktu yang telah ditetapkan. Maka waspada. Kemudian di antaranya bentuk praktek makan harta haram adalah seorang dia memposisikan dirinya sebagai wakil, ternyata dia mengambil keuntungan tanpa diketahui oleh muwakil yang mewakilkannya. Contoh sederhana, seorang bilang kepada kawannya, tolong kamu belikan saya sebuah motor ya. Berarti dia minta tolong ya kawannya tersebut yang akan bantu dia beli motor, bukan sebagai penjual. Ternyata kawannya tersebut ngambil motor di toko, misalnya harganya 15 juta, kemudian dia markup, dia jual ke temannya dengan harga 17 juta, dia ambil untung 2 juta tanpa diketahui oleh kawannya tersebut. Kawannya menyangka dia ini hanya membantu, bukan sebagai penjual, karena dia bilang tolong kau carikan, kecuali kalau dia bilang kau silakan cari motor, nanti saya kasih kamu upah 2 juta. Sementara kawannya tersebut memposisikan dirinya seakan-akan sedang membantu, lantas dia mengambil untung tanpa memberitahu kepada teman yang pertama tadi, maka dia telah makan harta haram. Ini juga terjadi di perusahaan, misalnya perusahaan memiliki anak buah yang dia bagian pengadaan, mengadakan barang dari sana dari sini, kemudian dia pandai menawar, dia cari barang-barang yang murah, kemudian dia laporkan kepada ownernya atau atasannya dengan harga normal, padahal dia mendapati harga lebih murah daripada itu. Selisih harga tersebut dia masukkan dalam kantongnya. Ini hukumnya haram, ini harta haram karena dia posisi sebagai wakil. Lain halnya kalau dia sebagai penjual, ya terserah dia mau untung berapa, terserah dia. Ini banyak terjadi. Dia bagian pengadaan, ya, kemudian dia mendatangkan barang dengan harga normal, padahal dia ambil keuntungan di balik itu semua. Bahkan di antara mereka ada yang bikin perusahaan palsu, seakan-akan dia owner, padahal itu hanya perusahaan palsu untuk menipu bosnya. Ini bentuk makan harta haram. Maka kalau seorang membantu orang lain, dia harus jelaskan, ini saya dapat harga lebih murah. Kalau enggak, dia posisikan dia sebagai penjual, kamu ambil dari saya berapa? Nah, berarti kalau dia posisikan dia sebagai penjual, enggak ada masalah dia ngambil untung.